Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa wajib bagi kita untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara karunia yang terbesar adalah kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi beribadah di Masjid Nabawi yang kita tahu bahwasanya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Dan alhamdulillah pula kita bisa berkumpul, yang semoga perkumpulan kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim ya, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini kita akan menyampaikan hadis yang ke-24 dan yang ke-25 sebagaimana yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun hadis yang ke-24 An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya. Yani hadis ini adalah hadis qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian dariku, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa bersalah di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan kemudaratan sehingga kalian memberi kemudaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mampu untuk beri manfaatkan kepadaku. Fatanfa'uni, sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang paling akhir dari kalian, insakum wa jinnakum, seluruh manusia, demikian juga seluruh jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya mereka seluruhnya berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau sungguhnya dari yang pertama kalian sampai akhir kalian, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, seluruhnya berada di atas hati makhluk yang paling buruk, yang paling fajir, yang paling tukang maksiat, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, ma naqasa dzalika mimma indi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau sungguhnya dari awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin seluruhnya berkumpul, berdiri di atas satu dataran, kemudian seluruhnya meminta kepadaku, lalu aku kabulkan seluruh permintaan kalian, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhilal bahra. Kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke air, kemudian jika diangkat, berkurangnya seperti demikian. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku kumpulkan amalan-amalan kalian, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan beri balasan kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang sangat panjang yang menjelaskan akan keagungan Rabb kita, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan akan kebutuhan manusia, makhluk, manusia dan jin kepada penciptanya. Di awal hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Dzar, "Fima yarwihi an rabbih," yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya. Yang dalam istilah para ahli hadis, hadis yang seperti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berbeda dengan Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an kata para ulama, ya, makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan, tidak bisa, ya, menyampaikan dengan sekedar makna. Adapun hadis qudsi, maka dia seperti hadis-hadis yang lain, yaitu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, hanyalah lafalnya, ya, bisa jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan makna tersebut dengan lafalnya. Oleh karenanya, ya, para ulama membolehkan hadis qudsi diriwayatkan dengan makna, dan kita terbukti bahwasanya satu hadis qudsi terkadang diriwayatkan dari berbagai macam riwayat dan lafalnya terkadang berbeda-beda namun maknanya sama. Oleh karenanya Al-Qur'an, huruf-hurufnya, ya, jika dibaca mendapatkan pahala, itu artinya bacaan tilawah, pahala tilawah. Adapun hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak sama dengan Al-Qur'an. Ya, dia mendapat pahala dari sisi seorang belajar hadis. Adapun Al-Qur'an, ya, seperti satu huruf adalah 10 kebaikan, itu hanya berlaku pada Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi bisa jadi hadisnya mutawatir, bisa jadi hadisnya ahad. Adapun Al-Qur'an semuanya periwayatannya adalah mutawatir. Dan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lafal-lafal dalam hadis qudsi tersebut, lafal mentakbir, mengungkapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal Allah mengatakan, "Ya ibadi," wahai hamba-hambaku. Ini tidak diucapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku. Di awal hadis Allah menjelaskan tentang haramnya kezaliman. Allah mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku.
Yang zahir hadis ini menunjukkan kalau Allah berkehendak untuk berbuat zalim, Allah mampu. Tetapi Allah mengharamkan kezaliman tersebut atas diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi sikap adil Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan kezaliman tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya Allah mengadab seluruh manusia di atas muka bumi ini, maka Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Ya, karena Allah yang menciptakan mereka. Allah berhak untuk mengatur mereka. Allah berhak bertindak terhadap mereka. Dan seandainya kalau Allah menghisap setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, barang siapa yang melanggar kenikmatan tersebut maka akan diazab, maka tidak ada di antara kita yang selamat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim dan Allah mengharamkan kezaliman. Dan Allah benci akan kezaliman. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah sama sekali tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Tidak akan. Dalam ayat yang lain juga kata Allah, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya sebesar zarrah. Tidak ada kezaliman. Allah Maha Adil. Dan kita tahu bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada penafian kepada Allah, menafikan sifat-sifat tertentu, maka penafian tersebut bukanlah pujian, kecuali jika melazimkan penetapan lawannya. Saya ulangi, sekedar penafian bukanlah merupakan pujian. Kalau kita bilang ada orang ini tidak bisa orang ini misalnya tidak berilmu, atau orang ini tidak bodoh, ya. Orang ini tidak bodoh, hanya sekedar tidak bodoh, tapi tidak kita katakan dia pintar, maka bukan merupakan pujian. Dia tidak, bahkan kalau terlalu banyak penafian, maka ini seakan-akan mencela. Kita mengatakan kepada seorang bupati misalnya, bupati, Masya Allah, engkau tidak mencuri, engkau tidak berzina, engkau tidak merampok, engkau tidak mengemis, engkau tidak ini, seakan-akan penghinaan. Oleh karenanya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya bukan penafian. Kebanyakannya adalah penetapan sifat-sifat. Allah sifatnya demikian, Allah sifatnya demikian. Karena penetapan sifat merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafian, yang dikatakan penafian, dan penafian dalam Al-Quran tidak banyak. Dalam hadis-hadis juga tidak banyak. Dan penafian tersebut hanya dikatakan memuji jika menetapkan lawannya. Seperti dalam hadis ini, tatkala Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguhnya Allah tidak zalim. Artinya apa? Allah Maha Adil. Artinya Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil karena dia menafikan kezaliman dari dirinya. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Oleh karenanya aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan ikhwan, namanya kezaliman ini adalah dosa yang paling parah. Ya. Kita tahu kezaliman ada dua. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan, dengan berbuat kesyirikan. Kezaliman yang paling parah adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan merupakan kezaliman yang paling parah. Ya. Dan ini mencelakakan dirinya. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat juga adalah menzalimi diri sendiri. Dan kezaliman yang kedua, model kedua adalah kezaliman di antara para hamba, dan ini yang sangat berbahaya. Kalau kezaliman terhadap diri sendiri dengan bermaksiat, maka seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka selesai. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang jadi masalah adalah jika seorang menzalimi orang lain. Ini repot masalahnya. Kenapa? Karena orang yang kita zalimi belum tentu maafkan kita. Dan kita akan disidang, dihadapkan dengan orang yang kita zalimi tersebut pada hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Orang berbuat zalim akan disidang, dihadapkan dengan orang yang dia zalimi. Dan orang yang dizalimi sangat butuh dengan kebaikan dari orang tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menzalimi saudaranya,
maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak ada dinar dengan dirham, tidak ada lagi. Kalau sekarang, hendaknya dia minta dihalalkan. Kenapa? Kalau kita di akhirat, kalau kita di dunia, tatkala kita bersengketa, maka urusan selesai. Mungkin kalau kita bayar uang, dia ridho. Kita mukul dia bilang sudah nggak usah mukul saya, tapi kasih duit 5 juta. Kita punya uang, kita kasih. Yang jadi masalah di akhirat nggak ada dinar, nggak ada dirham. Nggak ada dinar, nggak ada dirham. Nggak bisa kita meminta penghalalan dari dia dengan dinar dan dirham. Bagaimana cara penghalalan kezaliman yang kita lakukan di dunia? Bagaimana cara penghalalan di akhirat? Caranya dengan kebaikan kita diambil oleh dia. Oleh karena yakinlah barang siapa yang menzalimi saudaranya di dunia, maka dia telah mentransfer kebaikannya kepada orang tersebut. Dia transfer. Semakin banyak dia menzalimi, semakin banyak pahala yang dia transfer. Dan kezaliman banyak bentuknya. Kezaliman di antara hamba banyak bentuknya, seperti mengambil harta hamba tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la tu'addannal huquq yaumal qiyamah. Seluruh hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat. Tidak ada satu hak pun yang luput, nggak ada. Kalau hak kita diambil, maka tidak akan hilang, pasti akan kembali pada hari kiamat. Tidak ada satu hak pun, sekecil apapun hak kita akan hilang, nggak ada. Kalau ada orang merebut hak kita, akan dikembalikan pada hari kiamat. Demikian juga tatkala kita menzalimi orang, berarti kita mengambil hak dia atau kita menjatuhkan hak dia, maka dia akan menuntut haknya pada hari kiamat sekecil apapun. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, kalau ada seorang menggibah saudaranya, menzalimi saudaranya, gibah merupakan bentuk kezaliman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan harga diri kalian adalah haram, tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh seorang membunuh orang lain, menumpahkan darahnya, tidak boleh seorang mengambil harta orang lain, harta saudaranya, dan tidak boleh seorang menjatuhkan harga diri saudaranya. Di antaranya dengan berbuat ghibah. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, barang siapa menggibah saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum hari akhirat. Bahkan kalau saudaranya nuntut uang, kasih, yang penting dia halalkan. Kenapa? Karena perkaranya bukan perkara yang ringan. Di akhirat kelak perkaranya perkara muhakamah, sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pelunasannya bukan dengan duit, enggak ada duit. Aslan kita dibangkitkan enggak ada duit sama sekali. 1 rial pun tidak ada yang kita bawa, 1 rupiah enggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa amalan soleh kita. Dan kita bayar dengan amalan soleh kita. Kalau amalan soleh kita sudah habis untuk membayar hak tersebut, ternyata masih belum lunas kezaliman tersebut, maka keburukan dia akan ditransfer kepada kita, sehingga kita semakin parah di neraka jahanam. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkaranya bukanlah sepele tatkala orang menzalimi orang lain. Selama orang di atas muka bumi ini, dia menzalimi dirinya, artinya dengan bermaksiat, perkaranya masih ringan. Dia bermaksiat, dia bertobat kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi yang jadi masalah kalau dia menzalimi saudaranya, zulumatun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapati kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Bagaimana jika seorang kemudian menggibah orang yang alim misalnya, menggibah orang yang saleh, kemudian dia akan disidangkan dengan orang yang saleh tersebut pada hari kiamat, mengerikan. Dia bukan berhadapan dengan seorang biasa, berhadapan dengan orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang saleh tersebut akan menyerap seluruh kebaikan yang dia miliki. Karena menggibahi orang biasa tidak sama dengan menggibahi ustaz. Menggibahi ustaz tidak sama dengan menggibahi ulama, berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini kejadian nyata, saya ketemu dengan seorang syekh. Dia dijelek-jelekan oleh temannya. Temannya kaya raya, dan syekh ini juga kaya raya. Suatu saat tiba-tiba temannya tersebut telepon kepada syekh ini. Kebetulan syekh itu cerita langsung sama saya. Dia bilang, "Wahai fulan, saya mohon maaf. Selama ini saya menjatuhkan engkau. Dan saya mohon nomor rekeningmu. Kamu minta berapa saja saya bayar." Subhanallah. Kamu minta berapa saja saya bayar. Mau 100 juta, mau 200 juta, mau 1 miliar saya bayar. Ini orang kaya. Namun kebetulan syekhnya juga orang kaya. Kalau kita enggak apa-apalah, 500 juta. Gibah lagi, tambah lagi duit, enggak apa-apa. Syekh ini tidak. Dia mengatakan, "Saya tidak butuh dengan duitmu, saya tidak butuh." Matikan teleponnya. Biar apa? Biar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih butuh dengan
kebaikan di akhirat kelak. Bayangkan kita dihadapkan dengan timbangan, ditimbang kebaikan dengan keburukan. Kalau salah sedikit timbangan keburukan kita lebih berat, sudah, selamat jalan, masuk neraka jahanam. Oleh karenanya orang sangat butuh dengan kebaikan tatkala itu. Mumpung ada yang mendzalimi kita, yang menggibah kita, menjelek-jelekan kita, menuduh kita dengan tuduhan yang dusta-dusta, tuduhan yang tidak benar, ini kesempatan di akhirat kelak untuk kita serap kebaikan-kebaikan mereka. Kalau enggak punya kebaikan, kita offer keburukan-keburukan kita, karena di akhirat semuanya pelit, enggak ada yang bagi-bagi kebaikan. Siapa yang bagi-bagi kebaikan? Sementara dia takut dengan neraka jahanam. Sementara dia berharap mendapatkan surga yang tinggi. Siapa yang bagi-bagi kebaikan dia? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzalamu." Janganlah kalian saling menzalimi. Hati-hati. Ya. Jangan saling menyakiti orang lain. Hati-hati. Kalau Anda bermaksiat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perkaranya masih lebih ringan. Bangun malam menangis di hadapan Allah, Allah ampuni. Tapi kalau Anda dengan orang lain, Anda tipu dia, Anda ambil harta dia, Anda menggibahinya, Anda menjatuhkan hak-haknya, maka ingat, Anda akan dihadapkan di persidangan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dan siapkanlah jawaban dan bukti-bukti sekarang. Kalau tidak, maka kebaikan-kebaikan Anda akan diambil oleh orang tersebut. Wal iyadzu billah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhal." Wahai hamba-hambaku, seluruhnya kalian sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya lapar, kecuali siapa yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, mintalah makanan kepadaku, ut'imkum. Aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruh tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Lihat di sini, Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa minta kepada Allah dalam segala hal. Bahkan makanan, bahkan pakaian, Allah ngajarin kita untuk apa? Untuk minta. Allah mengatakan, fastat'imuni, mintalah makanan kepadaku. Mintalah makanan kepadaku. Diajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta hidayah, ini yang paling penting. Dan kita senantiasa memintanya. Allahumma hdina, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami. Senantiasa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang salat kemudian baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, kata para ulama. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami, artinya apa? Tegarkanlah kami di atas jalan ini, Allah, di atas jalan Islam. Yang kedua, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan yang belum kami ketahui. Dan masih terlalu banyak pintu-pintu kebaikan yang belum kita buka. Oleh karena seorang tatkala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hendaknya dia benar-benar berharap kepada Allah. Karena banyak pintu-pintu kebaikan yang ada dan belum kita buka. Maka kita minta kepada Allah, ya tegarkanlah ya Allah kami di atas Islam, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan agar kami masuki. Agar kami bisa melakukan banyak pintu kebaikan. Karena sebagian orang mengatakan, buat apa kita minta hidayah, kita sudah di atas hidayah? Kita bilang enggak, hidayah pertama kamu minta agar ditegarkan di atas hidayah, yang kedua masih banyak hidayah yang belum kamu ketahui. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kamu ketahui. Kemudian minta makan kepada Allah, minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, semakin seorang merasa butuh kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menghadirkan kebutuhan kita kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya tidak ada segala karunia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh itulah sikap ujub itu hilang. Dan sejauh itulah kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya segala yang kita rasakan semata-mata dari Allah. Kalau Allah tidak berikan, kita tidak dapat. Bahkan makanan. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan para salaf dahulu, mereka berdoa dalam sujud mereka, minta agar dikasih bumbu dalam makanannya. Berdoa dalam apa sujud mereka. Ya Allah, berikanlah garam pada adonan makananku. Ibnu Rajab sebutkan demikian para salaf. Dan ini telah diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta sya'isa na'lihi ila anqata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah seluruh kebutuhannya, sampai-sampai dia meminta kepada Allah meskipun tali sendalnya putus, dia berdoa agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita diajarkan untuk apa? Untuk minta dalam segala hal. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Oleh karenanya kalau seorang memperhatikan doa-doa Nabi, semua kegiatan ada doanya. Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, masuk pasar ada doanya, mau masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Kenapa? Agar hati kita senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang disebutkan kemarin, tatkala Nabi Musa lari dari Mesir menuju ke negeri Madian, kemudian dia bertemu dengan dua orang wanita yang ingin mengambil air, akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Allah mengatakan, "Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Nabi Musa membantu dua wanita tersebut, diambilkan air bagi dua tersebut, kemudian dia pun pergi ke bawah naungan pohon, dia kelaparan. Dia kelaparan, jalan dari Mesir menuju Madian, lapar. Maka dia pun berbaring atau dia bersandar di sebuah pohon, dia mengatakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, aku butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepada aku. Nabi Musa kelaparan dan tidak malu-malu untuk minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan, tidak mesti makanan tersebut turun dari langit, tidak, melalui jalan yang lain. Maka datanglah wanita al-istihyai, datanglah wanita tadi yang dibantu oleh Nabi Musa, datang kemudian mengundang Nabi Musa untuk ke rumah orang tuanya. Disitulah Nabi Musa dapat makanan. Tapi sebelumnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh, lihat ini, Allah menyuruh. Oleh karenanya Ibnu Rajab menyebutkan, adapun sebagian salaf atau sebagian orang soleh yang malu minta kepada Allah untuk perkara-perkara yang sederhana, maka ini tertolak dengan hadis-hadis yang sahih. Ada orang mengatakan, aduh saya malu masa minta begitu saja minta sama Allah. Ya saya minta akhirat sajalah, saya minta akhirat. Tidak, Allah ajarkan. Allah mengatakan, fastat'imuni, mintalah makan dariku. Ut'imkum, aku beri makanan kepada kalian. Fastaksuni, mintalah pakaian dariku. Aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jangan pernah malu untuk minta kepada Allah. Semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah semakin senang. Allah semakin senang. Dan semakin tinggi derajat kita. Dan semakin tinggi derajat kita. Kenapa? Karena kita fakir. Allah ingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan, fakirun li dzatihi, zatnya fakir. Kita ini senantiasa fakir. Butuh kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala hal. Oleh karena jangan malu-malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menakjubkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah berdoa dengan waktu yang sangat lama. Bayangkan dari ba'da duhur sampai menjelang maghrib Nabi berdoa, sesekali beliau berhenti. Tetapi waktu-waktunya habis untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berjam-jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa lama, bayangkan waktu di lempar jamarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah lempar jamarat seakan-akan baca surat Al-Baqarah. Doa Nabi lama. Dan ini menunjukkan Nabi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang yang bisa berdoa lama sampai 2 jam dalam keadaan menangis, dalam keadaan butuh, orang ini pertanda dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Antum lihat coba, antum naik haji, berapa jam antum bisa berdoa? Mungkin berdoa baru 10 menit sudah habis permintaan. Kalau tidak dituntun dengan buku, enggak ada buku, bingung. Ya Allah, lunasi hutang saya 1. Ya Allah, saya mau naik haji lagi tahun depan. Ya Allah, semoga anak-anak saya cepat lulus. Ya Allah, saya mau poligami, mudahkan ya Allah. Ya Allah, habis itu sudah 10 menit, apalagi bingung, minta apa lagi. Nabi SAW tidak, berjam-jam. Kenapa? Karena kebutuhan luar biasa. Dan kita melihat sebagian ulama seperti itu. Berdoa berjam-jam dalam keadaan mengalirkan air mata. Kenapa? Rasa butuhnya kepada Allah tinggi. Dan Allah suka hamba-hamba yang seperti ini. Semakin seorang hamba merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ajarkan, minta makan, minta kepada aku, jangan malu-malu. Antum lapar, berdoa kepada Allah, ya Allah saya lapar, ya Allah berikan makanan kepada aku. Berdoanya antum dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah senang jika diminta dari hambanya. Berbeda dengan manusia kalau dimintai terus ngamuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Semakin diminta, semakin Allah cinta hamba tersebut.
Kenapa hamba tersebut menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia seorang hamba yang butuh kepada penciptanya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berdosa siang dan malam. Jadi ini sifat manusia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam khata'. Khata' itu sifat mubalaghah, artinya senantiasa berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, pasti berdosa. Sekarang berdosa, 1 jam kemudian berdosa lagi. Sehari ini tidak berdosa, besok berdosa. Minggu ini tidak berdosa, minggu depan berdosa, dan terlalu banyak hal-hal yang maksiat yang kita bisa lakukan. Kalau kita bicara mata saja, terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan pandangan kita. Belum yang lainnya ya. Belum sudah azan di kumandangan azan masih malas-malas ke masjid. Sudah di kumandangan azan masih subuh, masih apa? Tidur lagi ya, sebentar lagi saya bangun, tahu-tahu terlambat. Masih banyak perkara. Belum lagi kewajiban kita terhadap istri masih belum selesai. Kewajiban terhadap anak-anak belum kita kerjakan. Kewajiban kita terhadap Allah. Artinya dosa banyak sekali. Kesempatan kita buat berdosa banyak sekali. Kalau kita bicara mata saja, bagaimana kita mau selamat dari dosa? Bagi pembuka internet, Facebook, jelas saja mata akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian melakukan dosa siang dan malam. Dan orang yang beriman tatkala berdosa segera bertobat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak berkesinambungan dalam berdosa tersebut. Mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha basata yadayhi bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya untuk menerima tobat di siang hari dari orang-orang berbuat maksiat di malam hari, dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang berbuat kemaksiatan di siang hari bertobat di malam hari. Oleh karena jangan pernah ragu untuk meminta ampunan kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang terpilih seperti di waktu sahur. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Tatkala semua orang sedang tidur dia beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dalam ayat yang lain kata Allah, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kata Allah, kalian tidak bisa memberi kemudaratan kepada aku, dan kalian tidak bisa memberi manfaat kepada aku. Allah tidak butuh. Allah Ghani, Maha Kaya. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada Allah, dan tidak ada yang bisa memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian lakukan tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Oleh karenanya Allah beri contoh. Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir sebelum hari kiamat, dari Nabi Adam sampai hari kiamat entah berapa miliar manusia. Manusia dan jin, bukan cuma manusia, jin entah berapa jumlahnya kita enggak tahu jin. Semuanya hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dia beribadah, kebaikannya kembali kepada dia sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah dia. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita tidak beribadah, masih ada makhluk yang lain beribadah. Kalau semuanya tidak beribadah, tidak jadi masalah. Kalau semua orang bertakwa seperti Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah ya kepada Allah sama sekali, karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kuasa. Tidak ada menambah sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min dzalika ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku,
dari Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia seluruhnya. Kalau seandainya kalian, hati kalian semuanya seperti Fir'aun atau seperti iblis, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka kemudaratannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, dan Allah tidak akan terkena kemudaratan jika kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita bersyukur, kembali kepada diri kita. Kalau kita bermaksiat, kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana luasnya kekuasaan Allah dan bagaimana kaya, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari awal kalian sampai akhir kalian, jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berkumpul di atas satu daratan, semuanya berkumpul. Kemudian semuanya meminta dalam satu waktu, semuanya meminta. Ini minta ini minta anu, ini minta istana, ini minta mobil, minta macam-macam. Maka Allah mengatakan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan aku mengkabulkan seluruh permintaan kalian. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Bahwasanya tidak akan berkurang sama sekali kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan dalam lautan kemudian diangkat. Ada kekurangannya, kata orang, ada, namun sedikit sekali. Antum masukkan jarum yang tipis ke laut, antum angkat lagi, apakah ada tetesan? Ada, namun sedikit sekali. Yang itu tidak dianggap sama sekali. Bahkan kata para ulama, tidak akan mengurangi, justru makin bertambah. Kenapa? Karena lautan itu sumbernya banyak. Dari sungai-sungai akan masuk bermuara ke lautan, belum lagi hujan dari, jadi laut tidak pernah berkurang. Semakin apa? Semakin bertambah. Apa yang diambil tersebut tidak akan mengurangi, semakin bertambah. Dan demikianlah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya kekayaan Allah di surga begitu banyak sekali dan tidak akan berkurang, semakin bertambah. Setiap dimakan oleh penduduk surga, Allah tambah, semakin pesona surga semakin bertambah, kenikmatan surga semakin bertambah-tambah. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, uritul laila al-jannah, atau uritul jannah, aku diperlihatkan surga. Fatanawaltu minha unqudan, maka saya pun mengambil sekumpulan buah dari surga tersebut. Lau akhadtuhu, kalau saya ambil tersebut, saya bawa ke dunia, la akaltu minhu ma baqiya dunya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya ambil gugusan kumpulan buah tersebut, saya ambil dari surga, saya kasih kalian, tidak akan habis-habis. Kalian makan seluruh atas muka bumi ini, makan sampai hari kiamat enggak habis-habis. Itu tentang apa? Kenikmatan apa? Surga. Artinya apa? Kenikmatan Allah tidak akan berkurang. Allah Maha Kaya. Bahkan semakin bertambah. Kalau diambil sedikit semakin banyak. Sebagaimana jarum dimasukkan di lautan, kalau diambil berkurang sedikit, namun air yang datang semakin banyak, semakin berlimpah. Tidak akan pernah berkurang lautan tersebut. Demikianlah kekuasaan dan mahakayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Wahai hamba-hambaku, ini hanyalah amalan-amalan kalian. Kalian berbuat, kalian beramal, aku kumpulkan amalan kalian tersebut, aku catat. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Summa uwaffikum iyyaha, dan aku akan memberi balasan pada hari kiamat kelak. Faman wajada khairan, barang siapa mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka dia puji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati ternyata tidak baik di akhirat kelak, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Seorang tatkala di akhirat kemudian ditampakkan catatan amalnya, maka ada dua kemungkinan, dia bahagia atau dia sengsara. Allah mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin, setiap pada hari tersebut akan dihadirkan seluruh apa yang dia pernah lakukan di dunia. Wa wajadu ma amilu hadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapati apa yang telah mereka lakukan di dunia akan ditampakkan hadir di hadapan mereka. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Pada hari tersebut setiap jiwa akan mendapati kebaikan yang dia lakukan akan hadir,
Dan keburukan yang akan dia lakukan juga, dilakukan di dunia akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Akan dia lihat hasilnya. Barang siapa yang mendapati kebaikan, masuk surga. Dan orang-orang yang masuk surga akan muji Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kami, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub, tidak ada bangga, tidak ada merasa karena dia hebat dapat hidayah, tidak. Hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwasanya hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas tidak mendapatkan hidayah. Dan betapa banyak orang kampung tidak ngerti apa-apa dapat hidayah, rajin sholat, rajin beribadah. Oleh karena jangan pernah kita menganggap karena saya pintar maka saya dapat hidayah, karena saya berusaha saya dapat hidayah. Kita katakan tidak. Hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Para penghuni surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami di surga. Mereka kesedihan segalanya hilang. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha memberi pembalasan yang baik. Alladzi ahallana darul muqamat. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang Allah menempatkan kami di surganya yang abadi, dan kami tidak akan merasakan keletihan dan tidak akan merasakan kelesuan sama sekali. Mereka memuji Allah. Faman wajada ghaira dzalik, adapun di akhirat kelak yang mendapatkan neraka jahanam, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mengatakan gara-gara kamu, temanku, wahai gara-gara kamu, ustadzku, kamu ustadz sesat ternyata. Enggak ada faedahnya. Gara-gara kamu ngajak saya kebar, gara-gara kamu ngajak saya makan riba, gara-gara kamu ngajak saya berzina, enggak ada faedahnya. Jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Allah telah tunjukkan jalan kebenaran, Allah telah turunkan Rasul, Allah telah turunkan Al-Quran, Allah telah tegakkan para duat, para dai yang menyuruh kepada kebaikan. Kalau kamu tersesat, salah kamu sendiri. Jangan nyalakan orang lain. Oleh karenanya, perkara yang paling menyedihkan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam adalah tatkala iblis berlepas diri dari mereka. Iblis berlepas diri dari mereka. Iblis yang selama ini mereka harapkan bisa yang menjadi panutan mereka, yang berharap bisa membantu mereka, ternyata berlepas diri. Kata iblis, "Fala talumuni walumu anfusakum, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." Jangan kalian cela diriku, wahai para pengikutku. Celalah diri kalian sendiri, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wong saya juga tidak bisa menyelamatkan diri saya. Apalagi nyelamat ini paling menyedihkan orang-orang apa? Orang-orang penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya, hadis yang kita bahas pada malam ini adalah hadis yang sangat agung, yang mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Kaya dan para hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-25. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar, demikian juga diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan bagaimana kemuliaan para sahabat yang mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mereka munafasah, berlomba-lomba untuk bisa berebut kebaikan. Kalau ada sahabatnya melakukan kebaikan, mereka tidak mau kalah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke-25, al-haditsul khamis wal 20. Hadis ke-25. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabi. Ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi dan mereka berkata kepada Nabi. Faqalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yusumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, namun yang jadi kita kalah, kenapa? Mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Lihat di sini orang-orang miskin ya ingin bisa mendapati kedudukan sebagaimana orang-orang kaya. Kata mereka kepada Nabi, mereka mengatakan orang-orang kaya sedekah, kita enggak bisa sedekah.
Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka. Bagaimana cara bersedekah dengan cara yang lain. Sedekah bisa dengan harta, sedekah bisa dengan selain harta. Karena mereka enggak punya duit, Nabi tidak mengarahkan kepada sedekah dengan harta. Ya, mereka tidak punya duit, asalnya mereka orang miskin. Maka Nabi menyuruh mereka bersedekah untuk bisa menyaingi orang-orang kaya dengan cara yang lain. Apa? Kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan ya bagi kalian apa yang bisa kalian bersedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya setiap tasbih sedekah. Kata Nabi SAW. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bertahmid, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap bertahlil mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak orang berbuat kebaikan, sedekah. Ini enggak perlu duit semuanya ini. Tasbih, tahlil, zikir, semuanya enggak butuh duit. Ngajak orang kebaikan juga enggak butuh apa? Enggak butuh duit. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Mencegah kemungkaran juga merupakan sedekah. Wa fi butai ahadikum sadaqah. Dan kalian berhubungan dengan istri kalian juga sedekah. Para sahabat heran. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, seorang meletakkan syahwatnya pada istrinya, berhubungan dengan istrinya, dapat pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum la wada'aha fi haramin?" Bagaimana menurut kalian kalau seseorang meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, dia berzina? Akana alaihi wizrun, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah kalau dia meletakkan pada tempat yang halal pada istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang miskin, mereka tidak hasad kepada sahabat yang kaya. Beda antara hasad dengan ghibtah. Apa itu hasad? Hasad adalah seorang ingin tamanni zawalin ni'mah min ghairihi, dia min akhihi. Dia ingin orang tersebut yang mendapat kenikmatannya hilang. Dia ingin, itu namanya hasad. Kalau perlu nikmat tersebut pindah sama dia, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibtah, kalau hasad muncul dari hati yang jelek, sehingga ingin, dia tidak puas dengan orang itu kok dapat nikmat, inginnya nikmat tersebut hilang dari dia. Dia ingin sama-sama miskin, atau saya yang kaya dia yang miskin. Seperti itu. Kalau ghibtah adalah ingin dia seperti orang tersebut, tidak ingin, dia ingin orang itu tetap kaya. Orang tersebut tetap dapat nikmat, tapi dia ingin juga bisa seperti orang tersebut. Jadi ini timbul dari hati yang bersih, berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Adapun hasad, ya, yang pertama kali timbul hasad adalah hasadnya iblis kepada Adam. Hasadnya iblis kepada Adam, yang timbul dari hati yang buruk. Oleh karenanya orang yang hasad, sebenarnya dia sedang berperang kepada Allah. Kenapa? Dia protes dengan keputusan Allah. Dia mengatakan, ya Allah, orang ini tidak pantas. Harusnya saya, ya Allah. Orang ini kau kasih kekayaan, tidak pantas, ya Allah. Atau orang ini kok dakwahnya diterima, tidak pantas, ya Allah. Dia protes, dia hasad kalau lihat ada dai yang lain, misalnya dakwahnya berhasil. Atau dia hasad setelah melihat ada orang kaya. Atau dia hasad seorang dokter melihat dokter yang lain, pasiennya banyak. Dia hasad. Dan demikianlah hasad di mana-mana. Di mana-mana ada hasad. Penjual buku hasad sama penjual buku yang lain. Toko buku hasad dengan toko buku yang lain. Tukang beca hasad dengan tukang beca yang lain. Dokter hasad dengan dokter yang lain. Ustadz hasad sama ustadz yang lain. Barang siapa yang tidak setuju atau ingin nikmat tersebut hilang, semuanya dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan keputusan engkau wahai Allah tidak pas. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan orang yang hasad itu timbul dari merendahkan, dari kesombongan. Kenapa? Dia merendahkan orang ini tidak pantas. Seakan-akan saya yang pantas. Seakan-akan saya yang apa? Yang pantas. Sehingga timbul dari pandangan merendahkan. Dan itulah yang terjadi antara iblis dengan Adam alaihissalam. Iblis tatkala mengatakan disuruh sujud kepada Adam, dia protes. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dia pandangan mencela kepada Adam. Iblis diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Ya dari tanah kata iblis. Kemudian saya sujud kepada Adam, enggak kata iblis. Pandangan merendahkan Adam, dan itu menunjukkan kesombongannya, dan kesombongan inilah yang mengantarkan orang ke dalam kemaksiatan. Inilah dosa yang dilakukan oleh iblis. Dan hasad ya terjadi ya
di antara kalangan manusia sangatlah banyak. Penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis, yang membuat kerusakan di antara masyarakat adalah hasad. Adalah hasad. Membuat kerusakan di antara dakwah juga hasad. Membuat kerusakan di arena politik juga hasad. Partai-partai Islam saling bersaing, tidak mau bersatu, masing-masing menunjukkan egonya, nanti mampus sama-sama mampus baru mau. Nanti yang menguasai orang Nasrani sama-sama mampus baru semuanya menangis bersama. Tapi kalau satu yang naik, hasad yang lainnya. Padahal sama-sama Islam. Tidak tahu kondisi sekarang, kondisi lagi parah orang Nasrani. Sampai ada suatu kota yang mayoritasnya Islam, pemimpinnya orang Kristen. Aneh. Kenapa orang-orang ini hasad? Makanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau timbul dari hati yang bersih, maka kalau ada saudaranya dapat kenikmatan, dia bahagia. Dan dia ingin juga merasakan kebahagiaan tersebut. Dan inilah yang timbul di hati-hati para sahabat. Mereka lihat sahabat-sahabat yang kaya bisa beramal, mereka bukan hasad, mereka ghibtah. Oleh karena Nabi mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahul mal. Ya. Seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghabiskan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini patut untuk kita ghibtah, kita ingin seperti dia. Yang kedua, rajulan atahullahul ilm, orang yang Allah atahullahul hikmah, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia berhukum dengan ilmunya tersebut dan mengajarkan ilmunya tersebut. Ini orang yang pantas untuk kita hasati. Pertama, orang kaya yang dermawan. Yang kedua, orang alim yang dia mengamalkan ilmunya tersebut. Ini orang yang berhak untuk kita hasati, ghibtah kita. Jadi saya jelaskan tadi bedanya antara hasad dengan ghibtah. Kalau ghibtah tidak ingin nikmat tersebut hilang, tapi kita ingin seperti dia. Ini tidak jadi masalah, bahkan ini baik. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam kebaikan berlomba-lombalah. Ini dituntut. Kita cemburu kepada orang lain yang berhasil, kita ingin seperti dia, bukan kita ingin dia jatuh. Ini dituntut karena kalau tidak ada kecemburuan, bagaimana kita mau berlomba? Kita pasrah saja, enggak apa-apalah. Yang penting saya sholat 5 waktu. Ini orang-orang yang himmahnya sangat rendah, ya. Seorang diajarkan untuk semangat. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa innahu 'alal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi. Jangan bilang ya Allah saya di pelataran surga juga enggak apa-apa ya Allah. Ini rendah sekali Ya sudahlah saya begini-begini aja enggak apa-apa. Enggak, kita harus munafasah. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan berlombalah kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pantas untuk dilombai. Kita hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Kalaupun kita masuk surga, surga bertingkat-tingkat. Bidadarinya beda-beda, tidak sama. Tinggi bidadari yang paling top di atas. Bagaimana? Berlomba. Jangan hanya pasrah. Saya alhamdulillah, saya sudah sedekah 10.000 tiap bulan, alhamdulillah. Padahal duitnya masih banyak. Keluarkan lebih banyak lagi. Saya sudah cukup salat 5 waktu. Salat di masjid, salat rawatib, berusaha beribadah. Karena hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Dan ini perlu perlombaan. Lihatlah bagaimana sahabat-sahabat yang miskin berlomba. Protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kami salat, yang kaya juga salat. Kami puasa, yang kaya juga apa? Puasa. Bisa jadi kalau pas lagi di masjid, yang kaya kalah, ya kan, orang kaya kan lagi banyak kerjaan, ke pasar, jual beli. Orang miskin ke masjid duluan, belum azan sudah ke masjid. Yang kaya mau qomat baru datang. Ini kebanyakan seperti itu. Makanya dia harus punya amal yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh si miskin. Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan si miskin, tidak bisa dilakukan oleh si kaya. Seperti tadi, pertama kali ke masjid, si miskin. Ya. Orang kaya ada rapatnya, ada ketemu dengan anak buahnya, ada bisnisnya. Kapan mau sholat, qomat baru pergi ke masjid. Orang miskin enggak. Tapi mereka juga sholat, para sahabat. Mereka sholat. Yang kaya sholat, yang miskin juga sholat. Maka sungguh bahagia kita dapati sebagian orang-orang kaya di sini yang kita kenal. Masya Allah, tiap hari ke Masjid Nabawi. Kenapa? Anak buahnya sudah ngurus apa? Perusahaannya. Ini kaya yang nikmat luar biasa. Tetap ke masjid malah yang paling pertama. Si miskin masih cari duit, belum gak dapat. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada sebagian orang seperti ini. Dunianya tidak membuat dia terlena. Dunianya tidak membuat dia lupa dengan apa? Dengan akhirat. Sehingga ke Masjid Nabawi 5 waktu, kemudian
Masya Allah sampai sini baca Al-Quran dengan penuh ketenangan, luar biasa. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, akhirnya tatkala dikabarkan kepada Nabi akan hal ini, maka Nabi beri jalan keluar. Bagaimana cara bersedekah? Tidak perlu pakai duit. Kalau suruh cari duit, mereka nggak mampu. Mereka miskin. Maka Nabi mengajarkan setiap tasbih sedekah, tiap takbir sedekah, tiap menyeru kepada kebaikan sedekah, bernahi mungkar sedekah. Ini semua nggak pakai duit. Dan benar-benar dikerjakan oleh para sahabat yang miskin-miskin tadi. Dalam riwayat yang lain, mereka mengatakan, "Sami'a ikhwanuna." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kami yang kaya dengar wasiatmu ini wahai Rasulullah. Mereka juga bertasbih, mereka juga bertakbir. Jadi kita ingin mengalahkan mereka, mereka juga ternyata tasbih juga takbir juga. Wah, gimana? Tetap aja mereka menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi rupanya para sahabat yang kaya tidak mau kalah. Mereka juga bertasbih, mereka juga bertakbir, mereka juga bertahlil, mereka juga amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya si miskin tetap aja apa? Kalah. Kenapa? Yang kaya bisa bersedekah, mereka tidak bisa bersedekah. Yang kaya mungkin bisa hajian tiap tahun, dia tidak bisa hajian tiap tahun. Yang kaya mungkin bisa membangun bangunan, bisa bangun masjid. Yang miskin hanya sholat di masjid, tidak bisa bangun apa? Masjid. Ini arzak, ya. Sebagaimana Allah membagikan rizki berbeda-beda, demikian juga amalan soleh Allah bagi berbeda-beda. Ada orang yang Masya Allah dibukakan pintu rizki, pintu sedekah, luar biasa sedekahnya. Ada orang yang dibukakan pintu sholat malamnya luar biasa. Ada orang yang diberi rizki, puasa sunnahnya luar biasa. Ada orang dibukakan dakwahnya luar biasa. Meskipun puasanya kurang, sholat malamnya kurang, tapi dakwahnya luar biasa. Ada orang yang mengumpulkan seluruhnya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti kalau salaf dikatakan Ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak kalau kita baca tentang riwayat dia, sejarah dia, seluruh kebaikan dia lakukan. Dia orang kaya, dia tukang hajian, dia tukang jihad, dia semuanya terkumpul sama Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ada orang seperti ini modelnya, tapi jarang-jarang. Biasanya cuma dibukakan apa? Sebagian pintu. Bahkan ada orang yang dibukakan pintu poligami, Masya Allah. Poligami dan nyaman istri-istrinya, Masya Allah. Tidak gagal poligaminya, ini juga luar biasa. Ini karomah ini. Jarang-jarang ada yang seperti ini. Maka kita katakan pintu kebaikan dibukakan oleh karenanya sebagaimana kita tidak tidak hasad kepada orang yang diberikan rezeki yang berbeda-beda. Demikian juga masalah amalan, kita jangan hasad juga. Tapi kita berusaha seperti dia, perlu perlombaan. Akhirnya ternyata para sahabat yang kaya, mereka juga bertasbih, mereka juga bertakbir. Akhirnya tetap aja mereka menang dari sisi ini. Dari sisi apa? Dari sisi sedekah yang tidak bisa dilakukan oleh fakir miskin. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang di antara sedekah wa fi buti ahadikum sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mendatangi istri kalian sedekah. Maka para sahabat bingung ini. Kalau tasbih sedekah ya masih masuk akal lah. Tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Tapi kalau berhubungan kau sedekah, maka mereka bertanya. Dan ini wajar. Kenapa? Karena dalam berhubungan ada syahwat. Apakah hanya sekedar menunaikan syahwat dapat pahala? Maka Nabi menjawab dengan kias aksi. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau seorang meletakkan maninya, meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Tentu dapat dosa. Kalau begitu, kalau dia letakkan di tempat yang halal, dia dapat apa? Pahala. Oleh karena kalau antum nggak bisa sedekah, sedekah itu juga boleh. Banyak pintu-pintu sedekah, alhamdulillah. Menyenangkan istri sedekah atau tidak? Sedekah. Berinfak kepada istri sedekah. Namun ada khilaf di antara para ulama. Apakah orang yang berhubungan dengan istrinya langsung dapat pahala otomatis tanpa menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala? Karena niat ini sering kita lalaikan, iya atau tidak? Kita menjalani kehidupan biasa, namanya sudah syahwat, lupa karena Allah atau enggak, pokoknya ingin mendatangi istri. Apakah kalau dia lupa tidak menghadirkan niat karena Allah dapat pahala atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan harus menghadirkan niat karena Allah. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, contohnya dalam riwayat Muslim, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau berinfak kepada istrimu kecuali kau dapat pahala. Tabtaghi biha wajha Allah, dengan syarat kau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau masukkan di mulut istrimu, kau juga dapat pahala. Di sini Rasulullah SAW beri syarat.
tabtaghi biha wajh Allah. Dalam riwayat Muslim yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadis ini kata para ulama bahwasanya seorang kalau ingin mendapatkan pahala dari perkara-perkara biasa harus niatkan karena Allah. Beda dengan kalau tasbih, takbir, tahlil, ini jelas perkara syariat, perkara agama. Tapi kalau memberi makan, ini perkara duniawi. Berhubungan dengan istri, ini perkara duniawi. Kata sebagian ulama, untuk menjadikan perkara duniawi ini menjadi berpahala harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih hati-hati. Pendapat yang kedua, meskipun tidak niat karena Allah juga dapat pahala. Kenapa? Dia punya niat awal. Dia milih Islam, meninggalkan agama yang lain, ini niatnya menjadi niat utama dan akan terus terbawa dalam melakukan segala amalan. Jadi kata mereka tetap dapat pahala berdasarkan niat yang pertama, karena tatkala dia pilih Islam, maka dia ridho dengan Islam. Meskipun tidak dihadirkan karena Allah, maka sudah terkena dengan niat apa yang pertamanya memilih Islam. Namun saya katakan pendapat yang pertama lebih hati-hati. Oleh karena seorang berusaha tatkala menyenangkan istrinya, hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengajak istrinya jalan-jalan karena Allah Subhanahu wa taala. Ngajak istrinya makan bakso karena Allah Subhanahu wa taala. Belikan istrinya emas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberi nafkah kepada anak-anak, memasukkan anak-anak di sekolah, keluarkan biaya besar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kegiatan dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau pertanyaan pertama mengenai pertanyaan kemarin yang sempat tidak bisa saya jawab, yaitu tentang bagaimana hukum merubah gereja menjadi masjid, ya. Saya tadi baru membaca fatwa dari para ulama, di antaranya Lajnah Daimah dan juga para ulama yang lain, bahwasanya boleh merubah gereja menjadi masjid dengan syarat semua syiar-syiar kesyirikan dihilangkan, ya. Seperti salib, ya, dan berusaha diwarnai dengan syiar-syiar Islam. Diwarnai dengan syiar Islam. Jadi kalau bisa bentuknya dirubah sedikit sehingga menunjukkan ini suatu Islami, semua salib-salib diturunkan, patung-patung diturunkan, maka tidak mengapa, kenapa tidak ada dalil yang melarang akan hal ini. Ya. Yang jadi masalah kalau masih ada sisa-sisa tanda-tanda kesyirikan. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah pendirian Masjid Nabawi dahulu daerah Masjid Nabawi adalah di bawahnya ada kuburan. Kuburan, ya. Kemudian dikeluarkan apa? Mayat-mayatnya, baru kemudian dibangun apa? Masjid Nabawi. Kalau sudah dihilang asarnya atau bekas-bekasnya, maka tidak mengapa. Seperti gereja tatkala dirubah menjadi masjid, dirubah, ya, bentuknya, ya, semua hal-hal yang berbau kesyirikan dihilangkan, sehingga tidak nampak orang ke situ sedang ke gereja, atau tidak nampak orang yang sedang ke situ sedang menyembah Nabi Isa misalnya, tapi sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikhawatirkan adanya tasyabbuh ini hilang, Pak Ustadz, apakah kita boleh merubah bentuk tubuh seperti gigi yang berantakan dioperasi jadi bagus? Terus apakah itu termasuk perbuatan yang tidak bersyukur? Tentunya Rasulullah SAW melarang al-mutaghayyirati li khalqillah, para wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang merubah-rubah bentuknya, misalnya hidungnya, ya, kurang mancung sedikit dioperasi supaya tambah mancung, ya. Bibirnya kurang ini jadi agak membelai sedikit supaya agak seksi katanya, ya. Atau merubah seperti operasi payudara supaya lebih besar misalnya. Ini tidak boleh hukumnya, ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata para ulama kalau memang ya sangat buruk atau cacat misalnya. Seperti orang sumbing, namanya mulut asalnya untuk berbicara. Kalau orang sumbing maka boleh apa? Dioperasi. Sebagaimana sahabat tatkala ada ya hidungnya terpotong, maka Nabi memberikan apa? Hidung palsu, ya, dibuat dari perak, kemudian diganti dengan emas, ya. Jadi dipasang hidung palsu karena sangat jelek kalau tidak ada sesuatu yang menonjol. Karenanya kata para ulama kalau memang giginya amburadul sekali, satu ke depan satu ke belakang, kemudian kalau dia ketawa orang semua ngelihatnya bagaimana gitu, maka ini boleh. Tapi kalau hanya sekedar kurang indah, ya ini masalah. Kalau sekedar apa? Kurang indah. Tapi kalau benar-benar buruk, terlalu moncong misalnya, terlalu monyong, ini memang perlu diperbaiki. Karena buruk dilihat, ya, buruk apa? Dilihat. Ya, ini diperbolehkan untuk diperbaiki. Jadi yang cacat atau yang musyawwah kata para ulama itu pandangannya buruk, tidak enak dilihat, maka ini boleh diperbaiki. Tapi kalau hanya sekedar kurang mancung dikit, ya. Demikian juga misalnya
payudara. Misalnya payudara sangat kecil yang seakan-akan tidak bukan seorang wanita, maka boleh dioperasi misalnya agak diperbesarkan. Tapi kalau hanya sekedar kurang besar, ini tidak boleh. Ya, karena ini menyalahi kodrat atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh bertayamum ketika berada di Masjid Nabawi dan Mekah ketika umrah? Jawabannya tidak boleh. Air banyak kok. Banyak air, ngapain tayamum? Tayamum itu hanya diperbolehkan kalau tidak ada air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalian tidak mendapati air maka bertayamum. Kalau ada air Zam-Zam juga ada. Keluar sebentar juga ada wudu tempat luar, maka tidak boleh seorang bertayamum. Barang siapa yang bertayamum di Masjid Nabawi atau Masjid Haram maka tidak sah, ya, tidak sah. Ada yang bertanya? Pertanyaan berikutnya, apakah sunnah rawatib tetap dilakukan ketika ikut sholat berjamaah di Madinah dan di Mekah? Kita katakan ini masalah tidak ada nas dalam hal ini. Yang ada nasnya yaitu Nabi SAW tatkala bersafar dan mengqashar sholat, maka tidak ada rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Tatkala seorang safar dan qashar. Pertanyaan yang sedang kita hadapi adalah seorang yang bersafar, antum musafir, tetapi sholatnya sempurna. Karena antum sholat di belakang imam yang sempurna. Apakah dia rawatib atau tidak? Maka tidak ada nasnya. Sebagian ulama membolehkan rawatib. Sebagian pernah saya bertanya kepada sebagian ulama. Dan ini kesempatan bagi kita di Masjid Nabawi. Karena sholat kita sempurna. Kita ikut imam sholat sempurna, maka rawatibnya juga boleh kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Yang rawatib silakan, yang enggak juga enggak masalah. Berbeda tatkala sholatnya qashar. Kalau sholatnya qashar 4 jadi 2, ngapain tambah lagi 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya? Tidak perlu kalau sudah qashar. Yang jadi masalah kalau kita sholat di belakang orang yang itmam, yang sempurna, boleh atau tidak, maka ijtihad para ulama sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Salam. Apakah berdoa di raudhah doanya mustajab? Jawabannya diharapkan lebih utama daripada doa di tempat-tempat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadhil jannah. Antara mimbarku dan di antara rumahku ada taman surga. Tatkala Nabi mengatakan raudhah adalah taman surga, ini berarti motivasi seorang untuk beribadah di sana. Oleh karena para ulama mengatakan secara umum ibadah di raudhah lebih baik daripada tempat yang lain di Masjid Nabawi. Secara umum. Oleh karena salat lebih baik di situ, baca Quran lebih baik di situ, zikir lebih baik di situ, di antaranya doa juga lebih baik di situ. Hanya saja karena waktu yang terbatas, sebenarnya kalau bisa baca Quran di situ. Tapi ya susah, kita ditarik sama polisi suruh keluar. Karena waktu terbatas, kebanyakan orang salat kemudian berdoa. Sebenarnya secara umum, tidak ada doa khusus di raudhah, tidak ada salat raudhah, tidak ada zikir khusus, silakan bebas sebagaimana di tempat lain. Cuma di raudhah lebih afdal daripada tempat lain di Masjid Nabawi. Bisakah kita berdoa dalam bahasa Indonesia di waktu tawaf? Sangat bisa, boleh. Di tawaf doa bebas dengan doa apa saja. Kalau bisa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi lebih baik. Namun dengan memahami maknanya. Karena doa intinya apa? Meminta. Kita meminta harus tahu apa yang kita minta. Ya. Kita minta, kita harus mengerti apa yang kita minta. Ya, paling tidak kita paham maksud doa ini apa maksudnya. Jadi kalau sekedar kita baca terus nggak ngerti maksudnya apa, bingung juga ini. Ya, ini apa maksudnya? Kita sekedar ikut-ikutan. Oleh karena kalau bisa ada bacaan yang ada terjemahnya kalau bisa. Intinya doa dalam tawaf itu hanya yang disyariatkan, doa tertentu hanya dari rukun yamani sampai hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya bebas, doa apa saja, selainnya bebas. Mau sholawat, mau zikir, berdoa, doa apa saja. Tidak ada namanya putaran pertama harus baca ini, putaran kedua harus baca ini, enggak ada. Ini bid'ah, enggak pernah diajarkan. Bebas ya, mau baca doa apa saja. Kalau kita bawa buku doa-doa yang kita lihat doanya bagus, kita coba baca itu atau kita hafalkan. Kalau enggak dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja, Allah memahami seluruh bahasa. Adakah dalil umrah 7 kali sama dengan haji? Ini kayaknya hadis riwayat orang Indonesia ini. Bagaimana hukumnya jika manusia mencela salah satu hari? Enggak boleh. Enggak boleh mencela zaman. Kita jangan bilang zaman edan, jangan. Ya. La tasubud dahr. Yang kita celah orang-orang dan kita mengatakan zaman yang manusia mulai rusak di zaman ini, ya. Atau manusia banyak melakukan kemaksiatan di zaman sekarang ini. Kecelaannya kepada manusianya, bukan kepada apa? Kepada zamannya. Zaman tidak ada hubungan, dia cuma waktu berjalan. Yang bikin kacau adalah apa? Pelaku zaman tersebut. Makanya Allah mengatakan la tasubud dahr. Fa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela dahr dalam mencela masa.
Dalam riwayat kata Nabi SAW, yu'dhuni ibn Adam. Anak Adam menyakitiku. Ya subud dahar. Dia mencela apa? Masa. Padahal saya yang bolak-balikan masa. Yang dicela adalah pelaku yang berjalan di atas. Tidak boleh seorang mengatakan kurang ajar hari Kamis atau terlaknat hari Kamis atau hari sial. Jangan ya. Karena hari tidak ada punya pengaruh. Yang pengaruh adalah orang yang mengisi hari tersebut. Ustaz, siapakah sebenarnya Wahabi itu? Siapa Wahabi ini? Pertanyaan tentang apa? Wahabi. Wahabi dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullahu taala, yang punya jasa dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Dia seorang ulama dari mazhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lainnya. Ya. Banyak kedustaan yang dituduhkan kepada beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sampai sekarang kedustaan tersebut berlanjut. Seperti mengatakan orang-orang yang belajar di Arab Saudi suka mengkafirkan orang di luarnya, menghalalkan darah kaum muslimin, sampai dibuat buku-buku seperti itu. Dan saya pernah membantah tulisan-tulisan seperti ini. Kalau dikatakan Wahabi mengkafirkan umat manusia, menghalalkan darah manusia, haus darah, kenapa orang-orang umroh haji malah dimudahkan? Ya. Kalau memang yang jemaah haji ini kafir semua, ya berarti kota Madinah dan Mekah adalah kota yang paling mengerikan kalau memang Wahabi seperti itu. Namun terlalu banyak tuduhan yang tidak benar. Seperti mengatakan orang-orang Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi. Gimana mengharam? Kita tiap hari salawat kepada Nabi SAW. Yang tidak diperbolehkan salawat dengan salawat bid'ah. Seperti salawat Fatih. Yang mengatakan barang siapa bersalawat dengan ini seperti hatam Quran 7 kali. Ini enggak benar seperti ini. Ini hadis riwayat mbahmu apa hadis riwayat siapa seperti ini? Emang bikin agama terserah kita? Enggak. Itu yang dilarang. Tapi orang buat isu, oh mereka melarang bersalawat.